Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, keimanan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita lafalkan buat junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya melafalkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan melafalkan selawat Nabi ini kita mendapat syafaatnya di akhir yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kegiatan kita mulai, kita awali terlebih dahulu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Pak Hairil. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator untuk lebih bermaknanya pertemuan kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita ice breaking dulu biar kita bertambah semangat dalam mengikuti pembelajaran nanti. Ice breakingnya yang akan dipimpin oleh Ibu Iswati. Kepada Ibu Iswati dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Nur yang mempercayakan saya untuk ice breaking pada siang hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat Bu. Baiklah, untuk ice breaking kita siang hari ini, ya. Kalau saya menyebutkan Indonesia, jawabannya yes. Kalau Oke, Bu. menyebutkan merdeka, tepuk tangan 2 kali. Oke, atau sebaliknya. Oke, Bu. Oke. Indonesia. Yes. Merdeka. Indonesia. Yes. Merdeka. Berarti Ibu merdeka. Oke, kita semangat ya Ibu Bapak. Ya, sekedar semua penyemangat pada siang hari ini. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih buat Bu Iswati yang telah memberikan ice breaking yang begitu semangat. Mudah-mudahan kita tetap semangat sampai akhir. Selanjutnya untuk pemateri pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Hairil, kepada Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurbani sebagai moderator atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan untuk screen dulu ya. Ya, Pak. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum saya masuk kepada rangkaian materi, saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu semuanya. Ya, bagaimana cara ibu untuk menyusun tujuan sebuah pembelajaran? Mungkin bisa dijawab dulu ibu-ibu. Oke, Ibu. Bu Nurbani, bagaimana cara Ibu menentukan tujuan pembelajaran? Oke. Bu Nurbani? Bisa dengar suaranya, Bu? Iya, Pak. Ya, bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran, Bu? Caranya, Pak, kita
tahu dulu materi apa yang ingin kita sampaikan. Sudah itu kita harus tahu kata-kata yang operasional. Sudah itu kita harus tahu dulu materi kita ini tujuannya apa yang ingin kita capai. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Nurbani. Menurut Bu Nurbani dalam untuk mencapai tujuan pembelajaran, jadi nanti dalam materi itu apa yang didapatkan oleh siswa kita selama pembelajaran tersebut ya. Oke, terima kasih Bu Nurbani atas jawabannya. Sekarang kita masuk kepada materi tentang tujuan pembelajaran. Oke. Nah, dalam konsep tujuan pembelajaran ini, bahwa tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek, yaitu aspek kompetensi, ada aspek pengetahuan, aspek maksudnya aspek kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang prasyarat menuju capaian pembelajaran. Nah, itu disebut dengan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini ada 3 aspek kompetensi yang harus kita capai. Yang pertama, ada aspek pengetahuannya di situ, ada aspek keterampilannya, dan ada aspek sikap. Oke, selanjutnya rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahap kognitif saja, ya seperti mengingat, memahami, tapi ada juga mencakup ke dalam dimensi pengetahuan, ya baik pengetahuan itu secara faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, ya seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta di dalamnya juga mencakup tentang profil pelajar Pancasila, ya di mana profil Pancasila itu ada 6: beriman, ya berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke. Nah, secara operasional, ya, komponen tujuan pembelajaran itu dapat memuat 3 aspek. Ya, ada aspek kompetensi, ada aspek konten, dan ada aspek variasi. Nah, untuk lebih memahami tentang materi ini, mari kita jabarkan satu persatu. Kita mulai dari aspek kompetensi. Nah, dalam aspek kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa, ya, atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik secara abstrak ataupun konkret. Ya, konkretnya misalnya bisa membuat semacam presentasi, abstraknya nanti bisa memahami tentang materi pembelajaran. Yang tujuannya nanti siswa telah berhasil mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Contohnya, di sini bisa kita lihat peserta didik dapat mendemonstrasikan sidang BPUPKI yang pertama. Nah, di sini ada kompetensi, di mana ada aktualisasi dalam bentuk produk atau kinerja, ya yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya tentang konten. Ya, konten yaitu ilmu pengetahuan, ya atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir suatu unit pembelajaran. Nah, dalam konten ini bagaimana siswa mampu untuk memahami materi-materi yang terdapat di dalam sebuah pembelajaran. Ya, contohnya menjelaskan alasan Jepang memberikan kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia. Jadi dia tahu nanti apa alasannya. Ya. Kemudian ada yang ketiga, konsep yang ketiga itu adalah variasi. Di mana variasi ini adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, ya, menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, ya, dan tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Contohnya, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di
permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Nah, ini disebut dengan variasi. Selanjutnya, kita lihat contoh ya, contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek ya, tidak 3 aspek tadi ya, di mana ada aspek kompetensi, ada aspek konten, dan ada aspek variasi ya. Nah, kita lihat di sini sebuah contoh ya. Di sini bisa nanti yang saya kasih tulisan kuning berarti itu memuat tentang aspek kompetensi. Yang merah itu memuat aspek konten atau materi. Yang berwarna hijau ya, itu adalah variasi. Nah, kita ambil contoh-contohnya, misalnya menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Ya, ini contohnya. Arti menjelaskan itu adalah kompetensinya, yaitu keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian ada konten atau materi. Hukum Newton itu adalah termasuk dalam materi. Kemudian menggunakan kata-kata sendiri itu merupakan variasi. Nanti bisa menimbulkan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi kesimpulannya di sini ya, berarti kompetensi itu adalah kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Konten itu materi yang dipelajari, sedangkan variasi menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Oke. Nah, itu materi yang sudah saya paparkan tentang tujuan pembelajaran. Nah, untuk lembaran kerja refleksi terbimbing kali ini, ya, jadi nanti kepada Bapak dan Ibu semuanya, ya, untuk membuat tujuan pembelajaran dengan menggunakan 3 aspek yang telah dijelaskan sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Oke. Kemudian di sini ada nanti lembaran kerja ruang kolaborasi. Kolaborasi secara berkelompok ya, itu membuat alur tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian di sini ada lembar kerja demonstrasi kontekstual ya, kemudian mempresentasikan alur tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu kerjakan secara berkelompok tadi. Oke, itulah pemaparan materi. Sekarang kita masuk kepada lembaran kerja kelompoknya. Oke? Ya, Pak. Demikianlah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan Bapak Hairil. Bapak Ibu yang ada ingin ditanyakan, dipersilahkan. Mau nanya nih, Pak. Lembaran kerja tadi dimasukkan di jawabannya di LMS. Bagaimana, Pak? Ya, Bu, suaranya kurang jelas, Bu. Yang tugas yang sudah diberikan di dalam LMS tadi itu dituangkan di LMS atau gimana, Pak? Iya. Nanti tugas secara berkelompok ya. Ibu-ibu diskusikan nanti tugas-tugasnya secara berkelompok, kemudian nanti diunggah di LMS-nya. Di LMS ya, Pak ya? Ya, Pak. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Rasanya sudah jelas. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti materi pada hari ini cukup sampai di sini. Saya sebagai moderator, jika terdapat kesalahan dan kehilapan, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.